Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di mata kuliah mekanika ya, masih di PJJ. Nah, karena pandemi ini belum berakhir, jadi mungkin semester depan kita masih pembelajarannya masih daring ya, atau PJJ ini. Nah, untuk materinya mungkin Ibu tidak akan mengulas di video ini, tidak akan mengulas materi karena sudah ya waktu itu pakai WhatsApp. Jadi Ibu langsung saja ke latihan soal ya. Nah, oke, lanjut ke latihan soalnya di slide kemana ya? Slide yang di akhir ya. Oh, ini. Nah, soal yang pertama itu partikel alfa inti helium dengan energi 4 megaelektronvolt menumbuk target berupa gas helium. Partikel alfa dihamburkan dengan sudut 30 derajat. Jika tumbukan dianggap elastik sempurna dan sebelum tumbukan gas helium dianggap diam, tentukanlah energi kinetik masing-masing partikel yang dihamburkan. Nah, udah kebayangkan, jadi ada dua partikel, yang satu berupa partikel alfa, yang satunya lagi yaitu berupa gas helium. Nah, partikel alfa itu sendiri sebetulnya adalah inti helium. Nah, jadi sebetulnya kedua-duanya adalah helium. Nah, jadi di sini kalau partikelnya sama, artinya dianggap masanya adalah sama. Nah, ketika ada dua partikel yang bertumbukan, yang satu partikel alfa inti heliumnya, yang partikel keduanya adalah gas helium, maka terjadi tumbukan. Nah, di bayangan kita kalau terjadi tumbukan, apakah tumbukannya itu elastis, lenting sempurna atau tidak lenting sempurna, atau lenting sebagian. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, di sini di soal sudah ditentukan ya, sudah diketahui bahwa tumbukannya dianggap elastik sempurna ya. Nah, dan sebelum tumbukan nah di sini gas heliumnya dianggap diam, maka yang kita bayangkan, maka momentum awal sistem di sini adalah partikel alfa dan gas helium, maka momentumnya itu hanya ada di partikel alfa karena gas heliumnya dianggap diam ya sebelum tumbukan. Nah, baru setelah tumbukan keduanya bergerak, artinya kedua dari partikel tersebut memiliki momentum. Oke, kita bahas ya. Nah, di sini ya. Jadi ini merupakan partikel alfa. Yang ini partikel alfa. Nah, yang ini adalah gas heliumnya. Nah, partikel alfa itu inti helium ini gas heliumnya. Nah, kita asumsikan bahwa masanya adalah sama, M, dengan memiliki massa sama ya, M. Kemudian di mana partikel alfa di sini memiliki kecepatan v. Nah, sedangkan partikel gas helium di sini sebelum tumbukan dia diam. Nah, sehingga menurut hukum kekekalan momentum, kalau misalnya kejadiannya seperti itu, maka karena di sini ya partikel keduanya diam, maka momentum awalnya, ini kan momentum awal, ini momentum akhir. Jadi yang sisi sebelah sini ini P inisial atau momentum inisial itu momentum awal, dan yang ini adalah momentum final atau momentum akhir. Nah, di momentum awal itu hanya ada momentum dari partikel alfa saja, yang ini partikel alfa yang ini. Nah, sedangkan pada momentum inisial atau awal untuk gas helium, P-nya sama dengan 0. Karena apa? Karena diam. Sehingga persamaannya menjadi ini, M kali V untuk partikel alfa saja, karena ini 0 ya untuk partikel gas helium, sama dengan M V1 itu ketika sudah tumbukan, setelah tumbukan, atau momentum finalnya setelah tumbukan. Nah, V1 itu yaitu untuk kecepatan partikel alfa setelah tumbukan. Sedangkan U yang ini adalah kecepatan
partikel gas helium setelah bertumbukan gitu ya. Jadi sebelum bertumbukan momentumnya hanya hanya ada dari partikel alfa, sedangkan setelah tumbukan kedua-duanya ikut berkontribusi, baik itu baik itu partikel alfa dan gas helium. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah lihat arahnya. Kalau misalnya kita ibaratnya ya, kita misalkan arah ini adalah arah I, kemudian arah ke atas adalah arah J, kita pakai koordinat kartesian, maka di sini harus hati-hati adalah arah kecepatan V1 dan U. Ini lihat, arah V1 dan U. V1 dan U itu tidak ada di koordinat I maupun di koordinat J. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah memproyeksikan ya. Jadi kita proyeksikan V1 ke sumbu I, ke sumbu X atau ke arah vektor unit vektor I, maka dia jadi V1 cos theta. Kemudian kalau kita kalau kita proyeksikan ke sumbu Y atau ke unit vektor J, ke arah J, maka V1 menjadi V1 sin theta arah J. Kemudian U. Nah, ntar ya satu-satu ya. Nah, ini ya, jadi V arah kan, kalau ini kan arah I ya. Yang ini arah, maaf. Nah, yang ini arah I, ini kan arah I ya. Jadi otomatis untuk untuk partikel alfa kecepatannya kecepatan I. Ini M-nya udah dicoret ya, udah masing-masing udah dicoret M-nya. Nah, jadi V-nya V arah I, jadi kita kasih arah V arah I. Kemudian V1, jadi di sini ada dua arah ya, arah I dan arah J. V1 untuk ketika sudah diproyeksikan ke sumbu X atau ke unit vektor I, maka menjadi V1 cos theta arah I. Kemudian apalagi yang ada di arah I? U. U diproyeksikan ke arah sumbu X atau ke unit vektor I, maka dia menjadi U cos psi. Nah, bagaimana menentukan sin atau cosnya? Kalau secara langsungnya atau secara cepatnya gitu ya, kalau ibu ngingetnya, kalau dia menghimpit sudutnya maka dia jadi cos seperti ini. Misalnya kan ini sudutnya, U kan yang ini, ketika U diproyeksikan ke I kan menghimpit sudut psi ya, jadi itu cos gitu. Tapi kalau mau dibuktikan secara segitiga siku-siku Pitagoras juga itu bisa dibuktikan, silahkan ya, tapi ini mah untuk mengingat langsung gitu. Nah, kemudian V kita proyeksikan ke sumbu J, ke sumbu Y atau ke unit vektor J, maka menjadi V1 sin theta J yang ini. Kemudian U-nya ke sumbu J, ke sumbu Y menjadi U sin theta. Nah, di sini kan arah sumbu Y ke atas itu kan positif ya. Nah, maka ke arah bawah adalah negatif. Nah, di sini maka jadi negatif itu karena arah hasil proyeksinya adalah ke bawah, yaitu ke min J. Nah, setelah menggunakan hukum kekekalan momentum, maka mari kita pisahkan persamaan pada masing-masing unit vektor, kemudian dikuadratkan. Jadi kan di sini ada dua arah ya. Ada dua arah, yaitu arah unit vektor I dan arah unit vektor J. Nah, untuk memudahkan kita pisahkan unit vektor I mana saja, ini, kemudian ini, dan udah ya, dua. Nah, maka V satu lagi, mana ada lagi enggak? Oh, ini 3 ya. Maka V unit vektor I-nya semuanya dikumpulkan menjadi yang ini. Nah, kemudian ini kan V min V cos theta, ini arah I ya, arah I. Kemudian karena dikuadratkan, I kuadrat itu kan sama dengan 1, jadi unit vektornya jadi sama dengan 1, jadi tidak ditulis, sama dengan, nah ini kan dipindah ruas ya,
V, ini V dikurangi V1 cos theta. Jadi yang V1 cos theta dipindah ruas menjadi ini. Nah, V min ini ada V1-nya ya harusnya ya. V min V1 cos theta sama dengan V sama dengan yang ini, U cos si arah I ya. Jadi yang ini dipindah ruas ke sini menjadi V min V cos theta, kemudian dikuadratkan sama dengan suku yang ini, U cos si, kemudian dikuadratkan. Itu untuk arah unit vektor I. Nah, sekarang kita pisahkan untuk unit vektor J. Nah, unit vektor J berarti mana aja? Yang ini dan ini, cuman ada dua ya. Berarti V sin theta J ini sebenarnya dipindah ruas ke sini ya. Jadi min V1 sin theta J sama dengan min U sin theta min J. Nah, kemudian min kali min jadi positif. Jadi di sini tidak ada minusnya gitu, yang karena saling menghilangkan saling menghilangkan ya, bukan menghilangkan apa ya istilah kalau matematiknya. Jadi minus dengan minus bisa kalau dibagi dengan minus jadi minusnya hilang ya. Nah, jadi positif dua-duanya. Kemudian dikuadratkan menjadi V1 sin theta dikuadratkan sama dengan U sin si dikuadratkan. Nah, setelah itu ini kan hanya pemisahan saja ya. Sebetulnya kan ini semuanya dijumlahkan. Maka di sini dijumlahkan menjadi ini diuraikan dulu ya, diuraikan dulu menjadi V kuadrat 2 V1 cos theta plus V1 kuadrat. Nah, plus V1 kuadrat. Kemudian ini juga dikuadratkan V1 kuadrat sin theta kuadrat. Nah, cos kuadrat V1 sin V1 kuadrat. Ini kan dari sini ada V1 kuadrat, dari sini ada V1 kuadrat. Kemudian cos theta dikuadratkan ditambah dengan sin dikuadratkan, cos dengan sin dikuadratkan kan jadi 1. Jadi sisanya hanya ada V1 kuadrat. Nah, kemudian silahkan diuraikan ya, kalau masih bingung ini diuraikan. Kemudian ini kan U kuadrat ditambah U kuadrat, kemudian cos kuadrat si yang ini dikuadratkan jadi U kuadrat plus sin kuadrat si. Nah, kemudian U kuadratnya dikeluarkan, cos kuadrat si plus sin kuadrat si itu jadi sama dengan 1. Kayak sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta kan sama dengan 1. Jadi ini hanya diubah tetanya jadi si gitu. Nah, setelah mendapatkan persamaan ini, nah kita sudah mendapatkan persamaan U kuadrat gitu. Kemudian kita kan dari mana lagi nih celahnya gitu. Jadi di sini memang perlu analisis yang mendalam untuk mencari kecepatan V1 dan U tuh kita harus menganalisisnya dari sisi mana saja gitu. Nah, kita bisa menganalisis lagi dari sisi hukum kekekalan energi kinetiknya. Nah, di hukum kekekalan energi kinetik itu ada setengah mv kuadrat. Jadi ini hukum kekekalan itu artinya energi kinetik sebelum tumbukan sama energi kinetik setelah tumbukan itu harus sama atau harus konstan. Maka energi kinetik sebelum tumbukan berarti yang ini setengah mv kuadrat. Sebetulnya ada satu lagi energi kinetik untuk gas helium, tapi karena diam maka energi kinetiknya sama dengan 0. Sama dengan nanti dulu. Iya, nanti dulu. Nah, sama dengan energi kinetik akhir. Energi kinetik akhir untuk partikel alfa itu sama dengan setengah mv1 kuadrat ditambah untuk partikel gas helium itu setengah mu kuadrat. Nah, jadi untuk energi kinetik akhir kecepatannya menggunakan kecepatan setelah tumbukan, yaitu V1 untuk partikel alfa dan U untuk yang gas helium. M-nya kan sama besar ya, jadi bisa dibagi dengan M yang sama, jadi M-nya tidak ditulis lagi. Maka
maka nah setengahnya juga sama, kita coret jadi persamaannya menjadi persamaan yang ini. Nah yang ini itu sudah disubstitusikan U-nya, jadi kan ini jadi V kuadrat sama dengan V1 yang ini ya, V kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus U kuadrat. Nah V1 kuadrat, V kuadrat sama dengan V1 kuadrat. Nah yang ini segini adalah U kuadrat. U kuadrat jadi substitusi dari sini, yaitu V kuadrat min 2V V1 cos theta plus V1 kuadrat. Nah sehingga dari persamaan tersebut silahkan diikuti langkahnya. Kita akan mendapatkan V1 sebesar setengah akar 3V. V-nya maksudnya V awal ya, V untuk partikel alfa. Nah sekarang ini kan V1 sudah ketahuan ya, V1 sama dengan setengah akar 3V. V1 itu yaitu kecepatan partikel alfa setelah tumbukan. Sekarang kita harus mencari kecepatan gas helium setelah tumbukan. Nah berarti kita cari lagi nih cara analisis yang lain pakai apa. Nah salah satunya kita bisa substitusi V1 nya itu ke persamaan yang sebelumnya, yaitu ke persamaan U kuadrat. Nah sebelumnya kan kita sudah mendapatkan persamaan U kuadrat. Nah tinggal kita substitusi besarnya V1 ke U kuadrat. Nah kita substitusi V1 ini ke persamaan yang ini. Nah setelah kan ini masih U kuadrat ya. Nah kita itu harus mendapatkan persamaan U-nya. Maka untuk mendapatkan U-nya, maka U-nya sama dengan akar sekian ya. Jadi diakarkan. Nah maka U-nya yang ini. Nah ini sebelum disubstitusi V1-nya, setelah kita substitusi V1, maka akan diperoleh kan V1-nya yang ini ya, V1 yang ini substitusi menjadi setengah akar 3V. Kemudian cos theta itu setengah akar 3. Nah, ini V1-nya, V1 yang ini disubstitusi lagi ke sini, kemudian dikuadratkan. Nah, coba dihitung, kita akan mendapatkan setengah V. Jadi U sama dengan setengah V. Nah, kita sudah mengetahui V1 dan U-nya. Ini V1 dan U-nya. Kecepatan untuk partikel alfa, dan ini kecepatan setelah tumbukan untuk gas helium. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berapa energi kinetik untuk alfa dan energi kinetik untuk helium? Nah, untuk mengetahuinya, maka kita pakai kita pakai rumus energi kinetik, yaitu setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan. Untuk energi kinetik alfa, maka rumusnya ini energi kinetik setelah tumbukan ya, maksudnya setengah M V1 kuadrat. Nah V1-nya dari mana? V1-nya substitusi yang ini, jadi setengah M substitusi ke sini. Kemudian kita akan mendapatkan 3/4 kali setengah M V kuadrat. Jadi ini dimanipulasi matematisnya supaya bentuknya ada setengah M V kuadrat. Nah, sengaja bentuknya dibuat setengah M V kuadrat untuk apa? Karena di soal itu diketahui bahwa partikel alfa menumbuk dengan energi sebesar berapa? 4 mega elektron volt. Nah, 4 mega elektron volt itu adalah energi kinetik sebelum tumpukan untuk partikel alfa. Jadi kita manipulasi supaya kita bisa substitusi besarnya energi kinetik sebelum tumbukan. Jadi ini merupakan besarnya energi kinetik sebelum tumbukan. Kan V-nya juga menggunakan kecepatan V biasa, bukan V1 atau U, tapi V ya, V kecepatan sebelum tumbukan. Nah, sehingga kita dapatkan setengah M V kuadrat itu tidak lain adalah energi kinetik sebelum tumbukan partikel alfa itu sebesar 4 mega elektron volt, sehingga kita peroleh
untuk energi kinetik alfa itu sebesar 3 mega elektron volt. Nah, untuk energi kinetik helium bagaimana? Nah, sama saja, tinggal kecepatannya. Kalau helium itu setelah tumbukan itu sebesar U kuadrat. Nah, U kuadrat yang mana? Yang ini. Jadi yang disubstitusi ke persamaan ini adalah U-nya U yang setengah V. Sehingga kita akan dapatkan 1 mega elektron volt untuk energi kinetik helium. Nah, untuk contoh 2. Sebuah pesawat luar angkasa bermasa 2000 kg bergerak dengan kecepatan V1 sama dengan 2000 arah I ke arah unit vektor I meter per sekon. Kemudian sebuah meteor menumbuk pesawat tersebut secara erasi sempurna dan setelah tumbukan pesawat bergerak dengan kecepatan ini untuk kecepatan pesawat ya, V1 aksen itu 2000 kecepatannya 2000 ke arah I dan 2000 ke arah J. Nah, maka yang ditanyakan adalah apabila meteor datang dengan momentum P2 dengan 10 pangkat 6 Joule kilogram per meter per sekon, berapakah momentum meteor setelah tumbukan? Yang B-nya, tentukan kecepatan pusat massa dari sistem ini bila massa meteor adalah 1000 kg. Nah, kita tulis terlebih dahulu apa saja yang sudah diketahui di soal. Yang sudah diketahui di soal itu ada massa partikel, massa P itu massa pesawat sebesar massa pesawatnya ini ya. Kalau massa pesawat nggak mungkin 2000 kg ya. Pemisalan saja ya, pemisalan saja. Massa pesawat yaitu 2000 kg, kemudian kecepatannya 2000 arah I meter per sekon. Nah, kemudian kecepatan pesawat setelah tumbukan itu 2000 ke arah I dan 2000 ke arah J meter per sekon. Yang ditanyakan adalah berapa momentum akhir dari meteor jika momentum awal meteornya itu 10 pangkat 6 Joule kilogram per meter per sekon. Nah, berarti kita pakai apa? Pakai hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum artinya momentum awal itu harus sama dengan momentum akhir. P inisial sama dengan P final. Nah, maka ini untuk momentum awal. Momentum itu kan rumusnya M kali V, massa dikali kecepatan. Maka momentum awalnya yang sebelum tumbukan, massa pesawat dikali dengan kecepatan pesawat ditambah massa meteor dikali dengan kecepatan meteor sama dengan massa pesawat dikali kecepatan pesawat setelah tumbukan ditambah dengan massa ini ya, massa meteor ya yang ini. Massa meteor dikali dengan kecepatan meteor setelah tumbukan. Maka langsung saja kita substitusikan kita substitusikan angka-angka yang sudah diketahui di soal. Massa pesawat berapa? 2000. Kemudian massa pesawatnya kan ini ya, 2000. V pesawat, kecepatan pesawat. Ya, kecepatan pesawat. Yang ini ya. Kecepatan pesawat berarti yang ini 2000 I ditambah dengan massa meteor dikali dikali kecepatan meteor di awal. Nah, di sini tidak diketahui massa meteor dan kecepatan meteor sebelum tumbukan, tapi diketahui momentumnya. Jadi langsung saja, kan M kali V itu adalah momentum. Jadi langsung saja kita substitusi momentumnya ke sini. Nah, ini massa pesawat dikali kecepatan pesawat setelah tumbukan yang ini, kemudian dikali dengan massa meteor dikali kecepatan meteor setelah tumbukan, atau kita sebut momentum setelah tumbukan meteor. Ini yang ditanyakan. Nah, kemudian silahkan substitusi angka-angkanya. Tadi sudah disubstitusi, kemudian dihitung, maka kita akan mendapatkan momentum akhir meteor setelah tumbukan sebesar min 3 kali 10 pangkat 6 J. Nah, gampang ya. Nah, sekarang ditanyakan berapa kecepatan center of mass atau pusat massanya, kecepatan pusat massa sistem jika massa meteor itu 1000 kg. Nah, seperti biasa sudah Ibu jelaskan bahwa kecepatan pusat massa itu
kecepatan ini ya, bentar. Kecepatan pusat massa berarti massa pesawat dikali kecepatan pesawat ditambah massa meteor dikali dengan kecepatan meteor dibagi dengan total dari massa keduanya, karena ini kan kecepatan pusat massa sistem. Jadi kalau kita berbicara dengan sistem, artinya itu massa total massa dari sistem tersebut. Jadi dibagi dengan massa pesawat, karena di sini ada 2 ya, jadi massa pesawat ditambah dengan massa meteor. Nah, silakan disubstitusi angka-angkanya sehingga kita akan mendapatkan kecepatan center of mass-nya atau kecepatan pusat massa dari kedua sistem tersebut sebesar 10 pangkat 3 4 I, berarti 4 kali 10 pangkat 3 per 3 arah I ditambah 10 pangkat 3 per 3 arah J. Nah, soal yang ketiga, sebuah partikel bermassa M dengan kecepatan v menumbuk secara elastik ujung sebuah batang tipis sepanjang L, lebar dapat diabaikan. Jadi lebar batangnya L, yang serba sama, artinya homogen, dan bermassa M besar ya, yang sedang dalam keadaan diam. Setelah tumbukan partikel M yang kecilnya diam, dan batang berotasi terhadap titik pusat massanya. Tentukan momentum sudut awal sistem terhadap titik pusat massa batang. Yang B-nya tentukan momen inersia. Kalau tentukan momentum sudutnya berarti L ya, L awal. B-nya tentukan momen inersia, I-nya, I dari batang homogen. Kemudian C-nya tentukan kecepatan sudut rotasi, berarti omega-nya. Yang D-nya tentukan M besar dalam besaran M kecil. Lebet penyi. Aya ibu udah di pangkar di dapur pointen. Nah, lanjut momentum sudut awal sistem. Nah, momentum sudut awal sistem di sini, maka yang bekerja hanya ada partikel M kecil saja. Ini ya, M kecil aja. Nah, kemudian kita substitusikan rumus momentumnya apa? Rumus momentum sudut L sama dengan R dikali P. P-nya itu adalah momentum linier ya, momentum linier M kali V. Nah, karena di sini coba lihat ya, tumbukannya itu membentuk sudut berapa? Membentuk sudut 90 derajat. Maka di sini sudut yang dibentuk antara R dengan P itu sebesar 90 derajat. Nah, di dapur tak ya? Keterang atunya bade naon? Sabaraha? Kalau misal satu nyere Oh, di mana? Oke. Oke, diantarkan nyanyi. Nah, sehingga kita dapatkan L sama dengan MVL per 2. Nah, untuk B-nya itu ditanyakan inersia. Ya, ini sebetulnya akan dibahas di benda tegar. Jadi kan ini bendanya homogen ya. Jadi termasuk benda tegar. Jadi benda tegar itu jarak antar partikelnya itu tetap gitu. Jadi maksudnya teh mau dibanting di kumaha-kumaha wae tegar gitu. Tegar teh gimana ya? Jadi tidak berubah gitu si posisi partikelnya teh gitu. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah I-nya atau inersia. Inersia itu adalah massa dikali dengan jarak kuadrat dari jarak massa tersebut ke kerangka acuan. Kalau di sini kan X kuadrat kali dm. Nah, sebetulnya secara sederhana inersia itu sama dengan M R kuadrat. M-nya massanya, R kuadrat adalah jarak massa itu terhadap
titik acuannya. Nah, kalau di sini kan di soal itu kan di titik acuan putarannya itu di tengah-tengah ya, di tengah-tengah batangnya. Jadi nanti harus disubstitusikan. Ini kan L ya, L. Jadi ini L per 2 ke atas, kemudian ke bawah min L per 2 gitu. Nah, maka inersianya kita hitung dengan persamaan ini. Nah, kalau tadi kan secara sederhana untuk partikelnya mr kuadrat, kalau sudah berbentuk benda tegar seperti ini, maka kita pakai hukum integral. Integral itu artinya juga sama, yaitu mengintegrasi massa yang tersebar di batang ini. Nah, jadi integral dari x kuadrat dm. Ibaratkan ini kita sebut x ya, dimisalkan x, maka dm-nya itu adalah elemen massanya, elemen massa yang kita comot gitu ya, elemen massa sebesar nanti sebesar dx nanti di sini ya. Nah, jadi integral min L per 2 sampai, jadi kita integrasikan elemen massa dm dengan jarak x kuadrat. X kuadrat dari mana ke sini, titik acuannya titik pusat rotasinya di tengah-tengah pusat massanya ini, yaitu dari kita integrasikan dari L per 2 ke sini, L per 2 sampai ke bawahnya min L per 2, sehingga kita peroleh, silahkan diikuti ya langkah-langkah integrasinya, sehingga kita peroleh ini inersianya sebesar 1/12 ml kuadrat. Nah, yang C-nya adalah tentukan kecepatan sudut rotasi dari batang setelah tumbukan. Nah, kita pakai hukum apa? Hukum kekekalan momentum sudut. Kan yang ditanyakan adalah kecepatan sudut rotasi atau omeganya. Jadi setelah bertumbukan, si batang itu dia bergeser, bertranslasi, juga dia berrotasi gitu. Nah, sehingga di sini ketika kita menerapkan hukum kekekalan momentum, ini adalah hukum kekekalan momentum awal, ini hukum kekekalan momentum akhir. Nah, hukum kekekalan momentum awal itu yang bekerja hanya partikel saja. Jadi momentum sudut dari partikel itu sebesar momentum sudut, bukan momentum sudut ya, momentum linier. Momentum linearnya sebesar mvl per 2. Nah, kemudian untuk batangnya kan diam, jadi 0. Kemudian setelah tumbukan, momentum sudut dari momentum sudut dari partikelnya 0, karena setelah tumbukan justru si partikelnya yang diam. Kemudian batangnya yang berputar, yaitu sebesar I omega. Nah, setelah itu silakan diikuti langkahnya sehingga kita mendapatkan omeganya sebesar mv6/2 ml. Jadi ini I-nya disubstitusi ya. I itu yang tadi inersia yang di slide sebelumnya, yaitu sebesar ml kuadrat per 12, disubstitusi ke sini. Nah, D, tentukan M besar dalam besaran partikel M kecil. Nah, bagaimana kita analisis dari sisi hukum kekekalan momentumnya. Nah, dari sisi hukum kekekalan momentum, silahkan disubstitusi besarannya. Kalau momentum partikelnya ini ya ada sebelum tumbukan ada, maka yang batang itu sama dengan 0. Nah, setelah tumbukan partikelnya 0 karena tidak bergerak atau diam. Nah, momentum akhirnya ada yang ini, P batang aksen, PB itu artinya momentum batang. Nah, maka persamaan yang muncul itu yang ini saja, yaitu momentum partikel sama dengan momentum batang setelah tumbukan. Nah, momentum sebelum tumbukan dari partikel itu sebesar mv, kemudian momentum setelah tumbukan itu yaitu dari batang sebesar M besar V kecepatan batang setelah tumbukan, VB aksen. Maka VB aksen sama dengan M kali V per M besar.
Nah, dari sini kita belum bisa menentukan, belum bisa menyatakan M besar dalam variabel M kecil. Maka kita harus bisa mencari celah analisis dari mana lagi nih kita akan bisa menentukan M besar dalam variabel M kecil. Nah, maka kita bisa menganalisis dari hukum kekekalan energi. Nonjang? Tuh aja. Nah, kita lanjut ya. Jadi hukum kekekalan energi. Kita nyatakan M besar dalam variabel M kecil dengan hukum kekekalan energi. Energi kinetik awal inisial sama dengan energi kinetik final. Silahkan disubstitusi. Nah, di sini energi kinetik untuk partikel itu sama dengan setengah mv kuadrat. Kemudian energi kinetik untuk batang itu ada dua, yaitu energi kinetik ini rotasi dan ini energi kinetik linier atau translasinya. Silahkan diikuti, kemudian kita akan mendapatkan M besar sama dengan 4M. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.